Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisongko Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisongko Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisongko Langit semakin berkembang, bisa bermanfaat ya, bisa memberikan informasi, pengetahuan, ilmu yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kali ini Kisongko Langit akan membahas tentang pasaran hari lahir Sabtu Kliwon. Bagi teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon, banyak sekali kelebihan ya, secara sifat, secara karakter, dan berkah spiritual dan lain-lainnya yang akan Kisongko Langit bahas secara mendetail. Sebelumnya sudah ada pembahasan tentang Sabtu Kliwon di konten sebelumnya. Kisongko Langit akan membacakan ulang yang mungkin akan lebih mendetail ya, lebih mendalam lagi tentang keistimewaan teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon. Ya, lahir pada Sabtu Kliwon ini memiliki berkah kemampuan mata batin sejak dilahirkan ke dunia. Jadi kemampuan mata batinnya ini ada sejak terlahirkan ke dunia. Dan juga dilindungi oleh energi cinta kasih orang tua terdahulu. Jadi dari leluhur, jadi orang tua terdahulu ya, turun energi cinta kasih yang ketika turun kepada teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon ini menjadi perisai gaib ataupun tameng gaib yang melindungi teman-teman semua dari gangguan gaib, dari energi jahat, dari energi hitam gitu ya. Jadi kebal dari santet, guna-guna, teluh, gendam, sihir, banaspati, gangguan gaib yang lainnya. Jadi teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon ini termasuk yang kebal dari gangguan gaib. Karena memang ada perisai gaib, tameng gaib, sababiah kebaikan orang tua terdahulu. Energi cinta kasih orang tua terdahulu ini melindungi teman-teman Sabtu Kliwon. Ya, karena para ruh orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh itu tidak terikat gitu ya. Beda dengan ruh-ruhnya orang-orang yang zolim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik ya, yang syirik di jalan Allah, yang ruhnya itu diikat oleh siksa kubur Allah. Ya, orang tua kita terdahulu yang alim, agamanya yang soleh, itu bisa memberikan energi cinta kasih kepada anak, cucu, cicit, udek-udeknya. Nah, ketika turun kepada teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon ini berupa perisai gaib. Jadi melindungi dari gangguan-gangguan gaib. Nah, ketika terserang gangguan gaib ya, ada yang iseng mungkin, ada yang punya tujuan tidak baik, itu otomatis berbalik kepada orang yang punya niatan tersebut sebagai penyakit. Jadi teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon, ketika ada orang yang iseng ya, kan teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon ini memiliki kepekaan batin. Jadi tahu mana yang punya niatan jahat ataupun tidak. Ya, tahu mana yang punya niatan iseng, tahu mana yang ngejailin. Nah, teman-teman gak perlu ngotorin tangan, gak perlu dibales, gak perlu mengotori hati, karena perisai gaibnya ini tujuannya adalah melindungi secara otomatis. Jadi gangguan gaib itu berbalik sendiri kepada orang tersebut atau dukunnya sebagai penyakit. Jadi nggak usah mengotori tangan ataupun mengotori hati ya. Perisai gaib ini tujuannya untuk melindungi dari serangan gaib ataupun gangguan gaib. Nah, selain mata batin dan perisai gaib, energi cinta kasih orang tua terdahulu, ada penjagaan kodam pendamping leluhur. Sejak terlahirkan ini sudah didampingi oleh ya seperti penjaga gitu ya. Penjaganya ini ada yang berbentuk seperti hewan, ada juga yang berbentuk seperti manusia. Jadi ini adalah kodam yang berdasarkan ditarik dari garis keturunannya, dari orang tua terdahulu. Jadi penjagaannya ini berdasarkan garis nasabnya ya. Dari beberapa generasi teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon ini termasuk yang dijaga. Ya, bisa jadi nih dari beberapa anak itu salah satunya teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon ini dijaga. Gitu ya. Jadi ada penjagaan dari kodam pendamping leluhur. Jadi ini udah garis keturunan gitu ya. Secara otomatis teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon ini dijaga oleh kodam leluhur. Dan leluhur menjaganya langsung. Ya, jadi secara goibnya leluhur pun menjaga. Ya, jadi leluhurnya menjaga dan kodam pendamping pun menjaga, ada perisai gaib dan memiliki kepekaan batin yang cukup tinggi. Jadi ini termasuk weton yang paling sakti, teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon. Berkah kemampuan mata batin sejak terlahirkan, jadi bisa menangkap tanda-tanda alam gitu ya, firasatnya tepat, terus perkataannya tepat, berdasarkan mimpi ataupun kejadian nyata dia punya petunjuk gitu ya. Terus juga banyak sekali ya
pribadi-pribadi yang baiknya nih. Nah ini secara pekerjaan cocoknya menjadi guru ya, karena kemampuannya, kepintaran teman-teman Sabtu Kliwon ini di atas rata-rata. Orangnya pintar dan mudah menurunkan ilmu gitu ya. Jadi ada orang pintar tapi nggak bisa ngajarin, tapi teman-teman Sabtu Kliwon ini pintar secara keilmuan dan juga mudah menurunkan ilmu kepada orang lain. Jadi bisa menjadi guru yang baik bagi murid-muridnya. Bisa menjadi pengajar, PNS, ataupun ya pengajar apapun ya, ngaji, mungkin jadi guru ngaji ataupun guru olahraga, guru bela diri, intinya pengajaran. Cocok menjadi pengajaran ataupun pendiri sebuah usaha. Ya, owner sebuah usaha karena memang memiliki jiwa leadership ya, kepemimpinan yang tinggi. Teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon selain pintar punya pola pikir yang tinggi gitu ya, punya pola pikir yang luas, pintar ya, punya jiwa kepemimpinan yang tinggi ya. Terus juga bisa memberi pencerahan ya. Jadi omongannya ini bisa mencerahkan orang lain yang sedang dalam masalah. Ya, bisa menjadi motivator. Dia bisa memotivasi dirinya dan juga bisa memotivasi orang lain. Bisa memberi pencerahan terhadap orang lain. Jadi bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya dan punya kelebihan dalam menangkap tanda-tanda mimpi ataupun dalam kejadian nyata. Jadi teman-teman Sabtu Kliwon ini memiliki kepekaan yang cukup tinggi dalam menangkap tanda-tanda ya, mimpi ataupun kejadian secara nyata itu tiba-tiba dikasih gambaran dan firasatnya ini tepat gitu ya. Jadi tahu nih niatan jahat orang lain yang punya niatan buruk. Teman-teman Sabtu Kliwon itu sudah memiliki kemampuan untuk membedakan mana orang yang baik, punya tujuan baik dengan benar, tulus, sama yang kurang baik ini udah tahu sebelumnya. Jadi ketika ada orang di hadapannya, ini mengerti nih, ini orang punya niatan buruk, ini orang punya niatan jahat ya, ini orang benar-benar tulus. Jadi teman-teman ini sudah bisa membedakan karena secara hatinya memang mengarahkan, firasatnya tepat dan baik sekali ya dalam rezekinya, karena rezekinya ini mengalir dari berbagai arah. Ketika ditekuni satu bidang ini dari kemampuannya yang lain, ini menurunkan berkah rezeki dari pertemanan yang baik, koneksi yang sudah dia jaga, ini banyak berkah rezeki yang mengalir ya, karena tipikal rezeki teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon ini. Dan ketika mempelajari ilmu kebatinan ini, teman-teman Sabtu Kliwon ini mudah menyerap ilmu kebatinan itu ya, karena memang secara lahirnya pun memiliki kemampuan mata batin dan berkah-berkah yang lain secara aura spiritualnya pun tinggi. Jadi ketika mempelajari atau berguru ilmu kebatinan, teman-teman Sabtu Kliwon ini mampu menguasainya dengan mudah ya. Selain pintar itu tadi ya, pintar, terus juga ingatan, daya ingatnya kuat. Ketika berguru ilmu kebatinan, ilmu spiritual, ini dengan mudahnya menguasai. Nah, cuman ini karakter yang kurang baiknya, yang harus bisa diredam, yang harus bisa dikendalikan. Ini karakternya biasanya kurang rapi ya, kurang rapi. Jadi harus bisa lebih perfect gitu ya, di dalam rumah ataupun di luar rumah. Jadi harus rajin, bersih-bersih, rapi-rapi, beres-beres. Jangan sampai males, jangan sampai dibiarkan di dalam rumah itu kotor atau sebagainya. Jadi harus lebih rapih lagi. Karakter yang memang harus diperbaiki. Terus harus mau mengalah. Biasanya ndak mau ngalahan nih. Nah ini ketika dalam asmara mungkin agak bermasalah di sana, karena ndak mau mengalah ataupun pasangannya nggak mau mengalah. Jadi cari karakter pasangan yang rapi, jadi terbawa rapi. Cari karakter pasangan juga yang sabar, yang mau mengalah agar kitanya juga terbawa sabar. Ini juga teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon ini harus hati-hati dalam asmara ya. Jangan sampai salah dalam memilih pasangan hidup ya. Jangan sampai salah dalam memilih karakter pasangan. Terkadang suka tertipu sama looknya, sama penglihatan di luar orang itu. Ini orang kesannya baik, rapi, tapi ketika dikenal ataupun menikah ternyata tertipu dengan penampilan luarnya. Jangan sampai tertipu. Ini harus hati-hati teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon. Masalah asmaranya harus hati-hati dalam memilih pasangan. Cari pasangan yang dengan karakter yang kuat, bisa membiarkan teman-teman misalnya terus berkarir atau merintis usaha bersama, mendukung karir dan apa yang dicita-citakan teman-teman semua. Pribadinya mau mengalah, pribadinya rapi, agar terikut rapi juga. Terus juga yang bisa menjaga hati ya.
Jadi, pokoknya hati-hati nih teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon dalam masalah asmara harus lebih hati-hati lagi. Jangan sembarang dalam memilih pasangan hidup, libatkan Allah di dalam keputusan kita. Kalau ada beberapa yang datang istiharoh, kalaupun sudah yakin satu pilihan, sholat hajat. Ya, jadi keputusannya itu libatkan Allah di dalamnya. Istiharoh ataupun sholat hajat itu bukan berarti kita meminta sama Allah, tapi apa yang terjadi di kehidupan kita, kita kembalikan kepada Allah, kita minta yang terbaik menurut Allah. Gitu ya, kita pasrahkan yang terjadi di kehidupan kita. Keputusannya kembali yang terbaik itu di tangan Allah. Jadi istiharoh, sholat hajat. Jangan sampai tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan masalah jodoh ataupun asmara. Harus hati-hati ya. Bukan berarti lama dalam pengambilan keputusan, tapi lebih matang secara berpikirnya. Jangan terburu-buru dan juga jangan terlalu lama, tapi lebih hati-hati, lebih matang. Berpikirnya 2 kali dalam mengambil keputusan masalah pasangan hidup. Ya, tapi ini akan sangar ya ke teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon ketika marahnya. Gitu ya, orangnya baik, tapi ketika marah ini ya ini hati-hati. Jangan sampai amarahnya ini bisa jadi blunder. Jadinya mengganggu aktivitas. Jadi insya Allah ketika bisa menahan sabar, menahan amarah ya, buah dari sabar ini manis. Jadi harus bisa menahan amarah. Ya, dengan cara memperbanyak istighfar itu tadi ya. Ketika dirasa marah, ingin marah gitu ya, kesabarannya sudah habis, istighfar. Diredam amarah itu. Bahkan para wali Allah yang lain tuh saling meminta istighfar satu dengan yang lain. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu meminta istighfarnya Uwais Al-Qarni. Ya, bahkan para wali Allah yang lain itu saling meminta istighfar supaya disabarkan kembali, diperdalam rasa sabar itu. Ya, jangan sampai nanti kesabarannya memuncak dan ini mengagetkan atau mengganggu aktivitas pertemanan, koneksinya yang sudah dijaga selama ini. Ya, orangnya kalem ya, dia menyerap informasi, tidak mudah terganggu gitu ya. Pendiriannya kuat. Ketika sudah memutuskan jalan hidup, ini tidak mudah tergoyahkan pendiriannya, tidak mudah dipengaruhi sama orang lain. Jadi dia menyerap informasi, tidak mudah terkena omongan-omongan miring di luar, hoak gitu ya. Berita bohong itu tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong, teman-teman Sabtu Kliwon. Orangnya disenangi banyak orang ya, mudah disukai banyak orang sehingga temannya banyak temennya, banyak koneksinya, dan ini ketika dijalin kerjasama ini bisa mengalirkan berkah rezeki. Dari teman-teman yang banyak ini dijalin kerjasama bisa mengalirkan berkah rezeki yang deras mengalir. Banyak teman, banyak koneksi, banyak bertemu orang. Kalau dijalin kerjasama bisa menurunkan berkah rezeki yang berlimpah. Nah, ini karakter yang harus bisa bisa diimbangi juga ya, bisa dikendalikan. Ini orangnya juga kadang untuk mencari teman baik dia berpikir 2 kali. Dia sering kali menutupi kebahagiaannya ataupun kekecewaannya. Orangnya susah ditebak. Apakah sedang sedih ataukah bahagia, kita teman-temannya itu enggak tahu. Karena dia menutupi kecewaan, kesedihannya dengan tingkahnya yang baik, tingkahnya yang menyenangkan itu. Jadi ketika sedih dia nggak cerita. Nah, ini kadang juga jadi blunder juga. Jadi harus bisa mencari sahabat yang baik, yang bisa minimal bisa mencurahkan isi hati gitu ya, agar lega. Selain kepada Allah, cari teman baik untuk bisa tersampaikan unek-uneknya ya. Takutnya nanti ketika kesabarannya sudah memuncak gitu ya, sudah di batas sabar, itu amarahnya bisa meredak ya. Karakter yang pemarahnya ini harus bisa diredam. Tidak sabaran ini harus bisa diredam. Karakter pemarahnya, tidak sabarannya harus bisa diredam. Cari sahabat agar bisa tersampaikan unek-unek kita. Ya, teman-teman ini kan banyak teman, tapi ketika sahabatnya ini kadang suka jarang. Dia tidak mudah menceritakan kekecewaan, kesedihannya di hadapan orang lain, menutupi dengan kebahagiaannya di depan umum. Jadi carilah sahabat yang baik agar bisa menyampaikan unek-uneknya. Minimal dengan menyampaikan itu beban di dada itu terlepas sedikit gitu ya. Kita jadi lebih tenang. Jadi teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon ini carilah sahabat yang baik agar bisa mencurahkan ya unek-unek yang ada di dalam diri, agar tidak marah. Karakter tidak sabarannya itu bisa meredam. Jangan disimpan sendiri, takutnya meledak kemarahannya itu. Nah, ini
Karakter yang harus bisa dikendalikan juga ya, suka mengganggu orang lain, iseng dan jahil. Nah, suka berbohong. Nah, ini harus bisa dikendalikan nih, harus bisa menjadi pribadi yang jujur, nggak boleh bohong, nggak boleh ngumpeti sesuatu gitu ya. Karakter yang suka mengganggu orang lain, iseng jahil ini ketika di sahabat mungkin agak fine-fine aja, baik-baik aja, tapi ketika orang yang dihadapinya ini mungkin tidak bisa diajak bercanda, ini akan jadi blunder, jadi pertengkaran. Jadi karakter iseng dan jahilnya ini ditempatkan pada teman-teman ataupun sahabat terdekat saja. Jangan sampai nantinya blunder nih, iseng jahilnya ini kepada orang yang tidak bisa diajak bercanda. Terus karakter yang harus bisa diperbaiki ini adalah karakter kurang waspada. Takutnya mudah ditipu. Ya, jadi kebaikannya ini salah artikan sama beberapa orang. Dia berbuat baik sama teman-teman, akhirnya uangnya diambil, dibawa kabur, tidak bisa balik jasa. Jadi harus bisa menjadi pribadi yang waspada akan segala sesuatu, jangan sampai kebaikannya ini disalahartikan. Terus karakter selanjutnya adalah berselera tinggi dalam pasangan. Nah, ini kadang suka tertipu nih. Ketika pasangan yang dihadapinya good looking, ternyata pribadinya kurang bertanggung jawab, karakternya kekanak-kanakan. Ini harus lebih hati-hati pokoknya dalam asmara. Jangan sampai tertipu dengan bungkusnya. Jangan sampai tertipu dengan lookingnya, dengan apa yang ditampilkan secara luaran pakaiannya. Jangan tertipu ya, don't judge a book by its the cover. Jangan tertipu dari sampulnya, tapi isinya. Gitu ya, kalau bisa isinya bagus, sampulnya pun bagus. Jadi lebih hati-hati lagi dalam pemilihan pasangan hidup. Boleh berselera tinggi, tapi jangan sampai tertipu hanya dari pandangan luarnya saja, tapi dalamnya pun harus bagus. Selera tingginya ini juga dalam gaya hidup. Nah, ini bisa jadi blunder juga nih. Gaya hidup yang mewah, kalau dompetnya kurang, ini akan kekurangan terus. Jadi didasari dengan rasa bersyukur itu tadi. Jangan hidup berdasarkan gaya hidup, tapi hidup berdasarkan kebutuhan hidup. Insya Allah sebesar apapun pasti cukup. Ya, kecuali ketika penghasilannya di atas rata-rata boleh memenuhi gaya hidup ya. Tidak masalah, tapi ketika penghasilannya sesuaikan dengan penghasilan, bijaksana dalam gaya hidup itu tadi. Kalau gaya hidupnya ini penghasilannya pun besar ya enggak apa-apa, tapi kalau gaya hidupnya wah tapi penghasilannya kurang, ini kan akan menyiksa diri. Jadi hiduplah berdasarkan kebutuhan hidup, sisanya simpan untuk masa yang akan datang. Berselera tinggi juga dalam penampilan. Ini takutnya ini ketika laparan mata gitu ya, hal-hal baju-baju begitu ya, penampilan aksesoris ini hal-hal yang cuma sekali dua kali dipakai, akhirnya nggak dipakai lagi, jadi tidak manfaat. Jadi harus lebih bijak lagi dalam pembelanjaannya. Jangan sampai boros, jangan sampai membelanjakan hal-hal yang tidak perlu dibelanjakan. Jadi sesuai kebutuhan hidup saja. Dan karakternya yang harus bisa diimbangi lagi adalah karakter yang tidak mau dilebihi oleh orang lain. Ya, maunya dia paling hebat, paling wah, ini nggak boleh. Ya, harus sadar diri juga, jangan sampai melebihi kapasitas diri. Ya, jadi karakter-karakter yang kurang bagus tadi ini harus bisa diredam, bisa dikendalikan. Terus karakter yang harus bisa dikendalikan juga boros. Ya, nggak boleh boros. Hal-hal yang perlu dibelanjakan ya dibelanjakan, kalau tidak perlu ditahan dulu, direm dulu. Jadi harus bisa mengerem. Ketika ada penghasilan lebih, ngegas boleh, belanja boleh, bukan berarti tidak boleh belanja, tapi belanja yang memang kebutuhan yang pokok. Jadi skala prioritasnya diutamakan. Rezekinya sebenarnya datang dari berbagai sisi. Rezekinya selalu ada, ya, dari pertemanannya, dari persaudaraannya, koneksinya yang dimana-mana itu bisa mengalirkan berkah rezeki. Ditekuni satu bidang pekerjaan, bisa jadi sampingannya ini banyak. Teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon, jadi memang tipe rezeki ya, yang rezekinya itu datang dari berbagai arah. Mungkin ketika bingung di akhir bulan untuk membeli ini, membeli itu, tapi ketika mepet-mepet tanggalnya, berkah rezekinya turun. Ya, rezekinya selalu ada, tapi habis karena boros itu tadi, dibelanjakan hal-hal yang tidak perlu. Akan tetapi dapat lagi nih rezekinya. Coba kalau ndak boros, kan berkah rezeki selanjutnya bisa direm, bisa ditabung ya. Jadi harus bisa mengerem. Jadi hidupnya itu harus bisa ngegas dan juga bisa ngerem ya. Kalau ada rezeki lebih boleh belanja, tapi jangan lupa untuk menabung juga untuk masa yang akan datang.
Dan sifat baik lainnya adalah teduh hatinya ya. Orangnya baik hati, suka memberi perlindungan, motivasi kepada orang-orang di sekitarnya. Orangnya bisa menjadi penyemangat orang-orang di sekitarnya, teman-teman yang lain ya. Ini bagus nih karakter ini nih, mendeduhkan hati orang yang memang sedang dalam permasalahan kehidupan. Ini karakter baiknya terus diutamakan. Karakternya melindungi teman-teman, keluarganya, dia selalu berada di depan ketika keluarga atau teman-temannya kesulitan. Mengasuh ya, karakternya itu mengasihi, jadi membantu orang-orang yang lain. Ya, ketika temannya kesulitan dia membantu ya dengan ikhlas. Orangnya sabar dan mengalah ketika sama-sama orang-orang yang disayangi ya. Ketika dia sudah sayang, dia maka melindungi, mengasuh, sabar menghadapi orang gitu ya yang dia sayang dan mengalah. Dan karakternya juga romantis gitu ya terhadap pasangan. Nah, ini akan tetapi memang harus hati-hati dalam asmara ya. Diingatkan kembali, jangan sampai tertipu dari penampilan luarnya saja, tapi dalamnya pun harus baik. Kemampuan mata batinnya ini diutamakan. Jadi firasatnya yang tepat, jadi bisa membedakan mana yang tulus, mana yang tidak tulus. Firasatnya kan tepat nih. Bisa tahu mana yang baik, benar-benar tulus, baik, sama yang pura-pura baik. Nah, itu ikuti kata hati, karena kata hati itu akan mengarahkan kepada yang baik juga. Masalah jodoh, kalau kitanya baik, hati baik akan mengarahkan kepada hati yang baik pula. Dan kemampuan mata batin ini minimal harus bisa bermanfaat bagi diri sendiri. Ya, kemampuan mata batin sejak dilahirkan, perisai gaib, penjagaan kodam pendamping dari leluhur menjaga. Itu kan luar biasa nih, weton yang sakti. Akan tetapi ini harus hati-hati sama asmara. Nah, kemampuan mata batinnya ini dalam pengambilan keputusan jodoh ini dipergunakan supaya bisa membedakan mana orang yang benar-benar tulus menyayangi sama yang pura-pura gitu ya. Jangan sampai tertipu sama bungkus luarnya saja. Kalau bisa bungkus luarnya bagus, menarik, ganteng atau cantik, tapi juga dalamnya pun baik. Jadi inner beauty sama luarnya pun bagus gitu ya. Ya, karakter yang bagusnya dipertahankan, karakter yang kurang baiknya diredam, dikendalikan ya. Jangan lupa ya, sebagai bentuk terima kasih penjagaan dari orang tua terdahulu, kirim Al-Fatihah buat diri sendiri, buat orang tua dan orang tua terdahulu. Karena kebaikan orang tua terdahulu sudah melindungi diri kita gitu ya. Tawasul, kirim Al-Fatihah buat orang tua terdahulu, buat para wali Allah, para nabi, para rasul ya. Nanti berkah rezeki, berkah kehidupan ya, berkah ilmu spiritual itu turun ketika kita sholawat ya, tawasul, kirim Al-Fatihah ke kanjeng Nabi, ke para rasul, para nabi, para wali, Allah yang lain ya. Insya Allah nanti berkah rezeki, kesehatan, berkah kehidupan, kelancaran dalam kehidupan, rezeki, ilmu spiritual tuh derajat akan turun kepada kita. Jadi timbal balik. Ibadah itu pasti akan timbal balik sebagai rezeki ataupun kesehatan itu tadi. Ya, jadi pandang rezeki juga jangan berdasarkan penglihatan sempit, kacamata yang sempit. Kalau kita lihat berkah rezeki dari kacamata yang sempit, hanya berdasarkan nominal materi, ya sempit terus pandangan kita dalam melihat rezeki. Tapi kita pandang secara luas, ya berkah kesehatan itu juga rezeki. Pertemanan yang saling support itu juga berkah rezeki. Keluarga yang guyup rukun itu juga rezeki. Jadi kita lihat rezeki ini dari kacamata yang luas. Ya, tentunya teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon dengan kemampuan berkah ya yang dimiliki sejak dilahirkan, semoga bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarga, orang-orang di sekitar, dan untuk orang banyak ya. Jangan lupa kirim Al-Fatihah buat dirimu, orang tua dan orang tua terdahulu, dan juga jangan lupa syariatnya jadi utamakan, jangan ditinggalkan. Sholat 5 waktu pada tepat waktu, jangan sampai lalai. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan, insya Allah dalam rezeki, kehidupan, jodoh, asmara ya semakin lancar. Nah, teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon boleh sharing cerita di kolom komentar apabila ada pengalaman hidup, perjalanan spiritual yang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Tentunya ini untuk mengingatkan saya secara pribadi, kalau ada manfaatnya monggo diambil, kalau tidak ada ya tidak perlu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kisonggo Langit pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.